Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ival di Kamar Danar. Kali ini kita bakal masuk di segmen Kamar Sharing. Kita bakal kedatangan seorang wanita karir yang hebat. Di samping gue ini, boleh perkenalkan diri siapa? Perkenalkan ya, gue Krisdiana Francisca, gue biasa dipanggil Krisdi. Gue aktivitas gue sehari-hari itu kerja sambil kuliah juga sih. Gitu. Oke. Udah, perkenalannya cukup situ Itu aja. aja. Kirain mau sekalian menceritakan umur berapa, terus sedang mencari sosok ayah seperti apa, sosok suami ayah? seperti apa gitu. Sosok suami ya, belum kepikiran sih. Oh, belum kepikiran. Terlalu jauh nggak? Nggak. Oke. Ya oke. Tadi gimana udah sampai mana? Tadi baru perkenalan Oh baru loh. perkenalan ya. Oh iya. Jadi dengar-dengar sih dari riset yang saya lakukan, Mbak Krisdi sendiri kuliah sambil kerja ya? Iya benar. Kuliah sambil kerja, berarti nggak sibuk banget lah. Apa kayak gimana gitu cara bagi waktunya? Kayaknya capek banget kelihatan dari mukanya. Kalau dibilang capek, mungkin capek sih sama aja namanya kerja pasti capek, apalagi kerjanya itu benar-benar full day. Enggak sih, maksudnya minggu libur. Terus kalau Sabtu tergantung nih, kadang setengah hari, kadang full juga gitu kan. Kalau waktu untuk ngebaginya, apalagi kalau ada tugas ya, itu paling untuk ngerjain sesuatu yang dunia perkuliahannya, yaitu di malam hari setelah beres kerja. Terus kalau misalnya kuliahnya sendiri, gue sih ngambil kelas karyawan. Jadi itu cuma seminggu sekali di hari Sabtu aja gitu. Ya kalau capek banget sih sebenarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, dijalanin aja. Ya nggak? Benar sih. Yang penting niatnya Iya benar. ikhlas dan Benar. lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Oh, Akbar. Pasti di luaran sana juga banyak sih yang kayak gue gitu kan, kerja sambil kuliah gitu. Bahkan hebat-hebat banget sih gitu. Ada yang sampai benar-benar kuat ngelewatin kayak nangisnya dia kayak gimana kayak gitu kan. Itu sih. Oke, tuh cewek-cewek kuat ini. Kita kedatangan cewek-cewek strong ya. Kalau Mbak Krisdi sendiri akhir-akhir ini sibuk kerja doang atau ada kegiatan apa gitu, usaha atau apa enggak? Kalau kerja aja sih, maksudnya kalau misalnya usaha ada sih usaha online gitu kan. Tapi ya sampingan aja, nggak terlalu bener-bener difokusin ke situ karena kan tetap fokusnya itu di kerja gitu sih. Iya benar. Jualan ini ya, apa namanya? Perabotan bayi. Bukan Oh, dong. bukan. Kayak baju nih kalau kalian mau Oh bisa. iya benar. Gitu. Nanti di edit sama Mas Danar di Iya bawahnya. di follow nanti Instagramnya ya. Instagramnya juga buat yang mau deket sama mau tahu lebih lanjut. Oke. Oh iya, tapi Mbak Krisdi sendiri punya ini nggak? Apa? Punya sosok cowok nggak untuk saat ini? Sosok cowok pasangan gitu ya. Pasangan lah gitu ya berarti. Sorry. Belum ada sih. Belum gitu. ada. Masih single. Single tuh. Berarti Single. bentar lagi bisa jadi ganda ya. Iya bisa mungkin Amin, main amin. bulu tangkis dong. Oh main bulu tangkis ya? Salah ya? Terus kalau misalkan Aduh. untuk hubungan apa tuh? Untuk bahasanya. hubungan apa ya? Mungkin ini ya couple ya? Ya nggak sih couple ya. Couple goals. Couple goals. Gimana tuh? Couple goals ya? Kok malah jadi saya yang ditanya ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Couple goals sih, goals sendiri kan tujuan. Iya. Couple kayak bukan hubungan ya? Pasangan ya? Pasangan. Kalau pasangan itu tujuan dari pasangan. Couple goals. Ya mungkin pandangan dari seorang pasangan melihat pasangan yang baik gitu tuh. Iya benar. Jadi pengen nih kayak pasangan yang ini. Mungkin kayak gitu kalau dari gue sendiri. Kalau dari Mbak Krisdi? Couple goals tuh yang bener-bener kayak awalnya kan kita niat baik nih untuk menjalin satu hubungan gitu kan ya, terus ya berakhirnya juga pasti baik juga gitu. Oh itu couple goals. Iya kalau menurut gue. Oh. Gitu. Oh iya Mbak Krisdi, Lihat gue nih sebenarnya resah banget. Wih, apa nih? Resah kenapa nih? Resah, jadi kalau misalkan ngeliat cewek selfie gitu atau foto selalu gini nih. Dagu. Kalau nggak megang dagu, Oke, kalau dia enggak miring. miring ya kan. Sedangkan kalau cowok gini doang tuh kayaknya. Cowok tuh nggak banyak gaya nggak sih Iya, kalau foto? paling gini. Iya kan. Kalau pribadi gue sendiri sih sering banget sih gue juga foto miring, kalau enggak megang dagu gitu karena kan ya enak aja gitu. Mungkin tuh angle yang bagus kayak buat foto kayak gitu. Apalagi kalau misalnya pemandangan di belakang kita nih kurang bagus, gimana caranya? Ya kitanya aja yang bagus gitu. Oh gitu, baru tahu sih kalau Iya. aku sendiri. Kalau misalkan apa ya,
Berarti ada angle kanan, angle kiri ya? Iya dong, ada pastinya gitu. Kalau Mbak Kristi sendiri kanan apa kiri? Tergantung sih ya. Kalau misalnya gue fotonya bagusnya yang mana nih gitu kan. Biasanya ke kiri atau ke kanan gitu kan. Tergantung dari background sama pencahayaan mungkin. Nah, betul. Tapi kalau misalkan foto KTP atau segala macem tetap ngadep Ih, lurus tetep kan, nggak dong gini, itu gini. mah, tetep dong. Ya takutnya Mbak Kristi ternyata miring-miring pas lagi foto KTP. Dimarahin dong nanti ya kan, nggak bagus juga dong. Gitu. Iya benar. Banyak sih yang mau ditanyain. Coba bentar ya, saya mau nanya kru saya dulu. Oke. Bentar. Kru belakang layar mau nanya apa? Terserah. Oh iya. Nah itu tadi tuh. Tadi teman saya, bukan teman ya, ini udah kayak keluarga sih. Kenapa Jadi kru di belakang nanya, kenapa sih cewek kalau diajakin kemana-mana suka jawab terserah? Apa sih, apa emang udah dari nenek moyangnya udah ditekankan kalau cowok nanya mau kemana jawabnya terserah, katanya gitu kan. Ya enggak sih ya, mungkin kalau misalnya gue pribadi, kalau misalnya kenapa jawab terserah, itu pengen cowoknya lebih peka ataupun yang tadi ya. Terus kalau misalnya si cowoknya tahu semua kayak tempat gitu ya, nah gue lebih serahin ke dia gitu. Kalau dianya peka, ya berarti dia ya udah langsung hayu gitu. Hayu tuh Gitu sih. Berarti tuh cowok-cowok lo kalau mau jalan sama cewek harus di list dulu pertama mau kemana. Terus kalau dia nolak harus ada spare jawaban kedua, ajakan. Terus kalau misalkan jawaban kedua ditolak juga, spare ajakan yang ketiga. Nah, kalau misalkan ketiga nggak mau juga, berarti dia nggak suka sama lo. Nah, dia nggak tertarik, udah mundur aja. Aduh, berarti lo nggak peka itu namanya, ya kan? Oh berarti mundur juga salah satu bentuk kepekaan. Iya dong. Misalnya kalau emang lo nyerah pas di saat itu, ya berarti ya emang lo itu bukan tipe cowok yang kayak mau maju terus gitu loh. Kalau misalnya emang lo mau maju terus, berarti ya gimana caranya lo bikin cewek itu senyaman mungkin pas saat pertama kali ketemu ataupun pas saat diajak jalan kayak gitu sih. Tapi ya sebagai cowok juga lo harus sadar ya. Kalau misalkan dia emang udah nggak bisa diharapin, ya udah lo harus belajar mundur biar nggak hancur gitu kan. Iya benar-benar. Ada sih teman gua nih, cuman nggak enak bahasnya. Ada lahan 5 tahun gitu tuh apa? Suka banget 5 tahun, ujung-ujungnya sakit hati. Anjir. Gimana tuh? Padahal dia udah ngejar banget, ngerelain macem-macem. Yang paling parah sih waktu kalau menurut gua. Waktu sampai dibuang demi si cewek itu gitu. Iya, dia bener-bener ngerelain waktunya, uangnya buat PDKT sama si cewek. Oke. Kalau gue sih ya mungkin si ceweknya emang sempat ada rasa mungkin gitu ya, tapi ya kalau misalnya kayak gitu sih itu lebih ke cowoknya juga kali ya. Cowoknya kenapa tuh? Terlalu ambisius banget buat dapetin si cewek, sedangkan si cowok ini nggak tahu si cewek ini beneran bakalan bisa ngebales perasaan dia atau enggak gitu kan. Kalau misalnya nggak bales perasaan ujung-ujungnya kayak tadi ya. Iya bener. Tragis dong. Aduh, tolong ya mas yang lagi saya bahas denger. Aduh. Ya sorry ya nggak bisa disebutin kalau namanya siapa. Jangan dong. Ya banyak juga sih mungkin cowok yang apa suka lupa posisi gitu tuh. Dia udahlah gua kalau misalkan suka sama orang harus gue perjuangin. Tapi kan kalau ujung-ujungnya nggak bisa diperjuangin kan udah kelihatan gak sih kalau cewek yang bener-bener nggak mau dari pertama kali kita deketin kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kayak misalnya pengalaman gue pribadi ya, kayak misalnya ada cowok nih yang suka gitu kan, suka banget. Sedangkan ada salah satu hal yang bikin gue ilfeel, ya kan ilfeel sama si cowok ini. Nah dari situ juga bisa nunjukin kalau gue tuh udah nggak ada rasa lagi sama dia gitu tuh. Walaupun awal pertamanya tuh sempat ada rasa gitu kan. Terus ada satu hal yang bikin ilfeel. Nah dari situ udah nggak bisa gue pertahanin, kayaknya gue nggak ini deh sama dia. Oh dia ternyata kayak gini, padahal itu cuma satu yang gue temuin gitu kan. Belum semuanya. Tapi ya udah. Jadi mendingan jujur secara langsung sih. Kalau misalnya gue tuh nggak suka atau kayak gimana, kan sakit hatinya mungkin di awal ya gitu. Iya, Biar dia juga nggak berharap lebih juga gitu sih. Masih mending apa ya, kejujuran yang menyakitkan. Nah benar-benar. Ya kalau ya bagus sih kalau misalkan cewek langsung ngasih tahu, gue nih nggak suka sama lo karena begini. Tapi kalau misalkan si ceweknya nggak ngasih isyarat
apa-apa gitu tuh. Gimana tuh cowok biarin tahu? Hmm, Biasanya kelihatan dari apa gitu? Apa chattingannya berubah atau tanggapan si ceweknya ke cowok berubah apa gimana tuh? Menurut bisa lo? jadi sih kalau misalnya dari chattingan yang tadinya mungkin awal-awal PDKT suka video call ataupun telepon ya. Terus kalau ceweknya udah ngerasa nggak nyaman, ya dia bakalan kayak nggak ngangkat gitu kan. Terus bakalan ngehindar. Kayak misalnya chatnya dia tahu ada chat dari si cowok ini nih, tapi dia abaikan gitu. Intinya mah slow respon dari sebelumnya gitu. Gitu berarti sih. sadar diri kalau misalkan udah slow respon, ada lampu kuning berarti ya. Hati-hati. Benar. Kalau kata Tulus mah apa Mas Kiki? Hati-hati di Hati-hati di jalan. jalan. Aduh. Gitu ya, jadi kalau cowok juga harus bisa sadar lah. Oh bentar ya, ada pertanyaan nih. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mas Danar. Mas Danar yang punya kamarnya Iya, sendiri nih. kamar danar. Bentuk perjuangan menurut wanita itu kayak gimana sih? Bentuk perjuangan pasangan kita ya, Iya. atau enggak orang yang baru kita kenal nih ya kan. Kalau menurut gue pribadi sih perjuangan cowok ya, itu harus bener-bener tahu apa sih yang harus kita mau gitu kan. Terus ya sebenarnya cewek juga pengen banget selalu di ngertiin. Ya sih, sifat cewek kata gue kayak gitu sih. Pengen banget selalu di ngertiin ya, tapi dia mungkin nggak semuanya juga bisa ngertiin pasangannya gitu. Perjuangan dia ya kayak dia nggak pantang menyerah nih buat ngenalin sifat si ceweknya, terus bakalan jadi orang yang kayak oh iya cewek gue nih tipenya kayak gini loh gitu kan. Iya. Tapi gue belum bisa ngimbangin gimana caranya. Dia harus bisa puter otak lah buat mikirin gimana biar si cewek gue nih tetap nyaman di samping gue kayak gitu kan, tetap bisa gue support kayak gitu sih kalau kata gue mah ya. Jadi lebih banyak ke action sih, ya nggak sih? Iya, oke, jadi paham. Jadi effort si cowoknya Nah. untuk memperjuangkan si cewek ini harus kayak yang tadi Mbak Iya. Kris dijelasin ya. Benar. Oke, kalau selanjutnya ini masuk sesi tanya jawab ya. Maaf ya Mbak Iya, kalau oke, misalkan nggak emang apa-apa. agak nggak jelas. Jadi di sini ada dari Mas Tosin. Tosin, wow. Apa sih sifat cowok yang sering bikin cewek risih? Sifat cowok yang bikin cewek risih. Yoi. Kayak udah ngomongin masalah fisik. Nah itu sih nomor satu kalau menurut gue pribadi. Karena apa? Kayak misalnya dia udah kayak ngebahas, apalagi membandingkan ya. Kalau gue sendiri tipe orang yang nggak suka juga dibandingin gitu. Karena kan setiap cewek bahkan itu fisiknya kan berbeda-beda gitu. Ya kalau dia udah kayak ngebahas fisik itu risih banget. Nih cowok sebenarnya ke gue nih suka beneran atau emang suka sama fisik gue doang gitu. Iya. Itu sih yang paling utama bikin risih soal fisik gitu. Soal fisik ya berarti. Oke, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Mas Tosin. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari bentar ya. Mas siapa ini namanya? Hamdani. Oke, Mas Hamdani. Ada nggak kode-kode khusus dari cewek yang cowok itu harus tahu artinya? Ada banget. Apa tuh? Ada banget nih. Misalnya nih, kalau yang paling simpelnya dulu ya. Kalau gue sih kayak misalnya aduh bete banget nih gitu. Ngechat ya, chat ya gitu. Jadi intinya Ya itu yang ngajak paling main simpel ya gitu. gitu kan. Oh, Kayak iya, misalnya, iya, iya. aduh bete banget nih di rumah udah seharian misalnya beresin rumah gitu kan, ataupun seharian belajar nih buat tugas kampus tapi pengen keluar gitu kan. Padahal kita sendiri bisa keluar sih gitu. Cuma kan pengen ada temen ya nggak sih? Oh, iya, gitu iya, ya kan, paham. pengen ada temen. Jadi kita kode. Nah, si cowok itu kadang ya udah main aja. Nah, itu kan satu hal yang simple tapi dia nggak bisa Nggak peka gitu gitu ya. loh. Padahal kan ya udah hayu keluar yuk, entah mau kemana kayak gitu kan, mau makan ataupun mau jalan-jalan muter-muter kota aja gitu. Itu Iya, nggak iya, jadi iya. masalah gitu loh. Itu sih yang paling simple, tapi rata-rata cowok tuh jarang banget gitu. Rata-rata sih, nggak semua cowok ya, gue bilang nggak semua cowok gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada. Terus kalau misalnya kayak pengen sesuatu
kayak apa ya, gue sih ngalaminnya seringnya kayak itu sih, kayak chatan gue pengen sesuatu yang apa, yang belum pernah nih gue kesana gitu kan, ataupun yang belum pernah gue punya gitu, kayak misalnya apapun itu ya, hal barang gitu kan, tapi gue tuh pengen dari dia gitu tuh. Oh iya. Gitu, ngerti nggak? Pengen dari dia gitu. BM tapi lo pengen dari si Nah, cowoknya pengen itu, dari si dikasih cowok dari si ini. cowok. Nah iya, padahal sebenarnya ya gue juga bisa beli sendiri. Cuma gue pengen tahu aja nih, dia tuh bakalan bisa nggak sih ngasih gue kayak gitu sih. Yang nggak berharap sepenuhnya sih, cuma pengen tahu kepekaan dia tuh seberapa gitu. Jadi gitu Mas Hamdan. Didengerin ya kalau cewek ngode-ngode tuh. Coba dipikir lagi kalau misalkan tiba-tiba cewek ngechat, aku bete tahu. Nah, itu kenapa? Ajak main ajak apa gitu ya. Kalau misalkan kalau lagi bete, cewek kalau diajak telepon gitu, suka apa enggak? Tergantung sih, kalau gue suka-suka aja. Suka. Jadi kan kalau bete kadang suka chattingan juga ada rasa bosan juga ya. Iya banget. Daripada chattingan mulu, kalau sekarang sih, kalau dulu kan mungkin banyak lebih ke chattingan ya. Kalau sekarang sih kayak pengen ke ngobrol langsung aja, walaupun via telepon kayak gitu kan. Itu lebih baik ngobrol langsung gitu. Jadi kita bisa dengar suara dia, mood kita jadi bagus lagi gitu tuh. Gitu kalau tuh. gue ya. Gitu Mas Hamdan. Tolong ya Mas Hamdan. Kayaknya banyak banget yang gak gue ngerti soal cewek ya. Baru sekarang terbuka gitu pemikiran gue. Ternyata cewek gak sesimpel itu ya. Ribet kata gue, paling ribet cewek sih. Walaupun gue pribadi cewek ya, tapi itu emang banyak banget kayak pengalaman-pengalaman yang kurang enak tuh kebanyakan ya di cewek gitu ya gak sih. Terus kayak misalnya hal-hal yang sepele tapi dianggap besar, itu juga ada di cewek. Iya juga sih. Contohnya kan kayak dia nggak mau kita nih marah gitu kan, kita marah tapi si cowok kita juga ikut marah, itu kita menambah marah gitu. Iya. Ya kan, kalau misalnya salah satu dari pasangannya itu nggak ada yang mau ngalah, ya udah nggak bakal lanjut tuh, bakalan berantem terus sih gitu. Oke. Ada lagi tuh. Oh, ada. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari siapa ini namanya? Maaf, dia ngirim ke SMS. Aduh, Mas Tosin bukan ini tulisannya ya? kayaknya sih Oh iya. yang benar. tadi ya. Kayaknya sama sih. Apa bedanya matre dengan realistis menurut wanita? Matre dan realistis. Kalau matre ya mungkin dari cewek sendiri sih. Kalau matre dia tuh pengen gimana ya? Karena gue bukan ini sih, nggak terlalu paham banget soal matre sama realistis ya. Kalau gue sih ya selagi gue bisa dengan sendirinya kayak beli ataupun bisa sendiri ya, itu gue bakal lakuin. Tapi kalau misalnya emang bener-bener pengen semuanya itu dari cowok, ya tergantung si cowoknya itu menilai kita tuh kayak gimana gitu sih soal matre. Tapi nggak semua cewek juga matre sih. Yang tadi gue bilang ya, yang kayak kode-kode itu nggak, kan kadang beberapa kali doang gitu loh, nggak setiap hari. Kalau misalnya setiap hari ya mungkin cowok mau bilang kita matre juga ya sah-sah aja sih gitu tuh. Iya, paham. Sih. Oke, tadi Mas Tosin ya, tolong didengar. Tolong habis ini ditonton videonya sampai habis. Ada pertanyaan lagi nih dari siapa ini, Mas Kiki ya? Kalau misalkan cewek nih ketemu sama cowok, terus apa sih yang pertama kali dilihat? Kalau gue ya jujur sih enggak ini sih, kayak penampilan, kerapihan terutama gitu, sama cara dia pertama kali ya, cara dia nyambut kita. Jadi itu harus ada arak-arakan nggak gitu. nggak gitu, maksudnya ya sopan lah gitu, ya nggak sopan. kayak misalnya nih gue pengalaman pribadi pernah gitu kan ketemu sama satu cowok yang gue kenal misalnya lewat sosial media gitu kan ya. Bumble. Enggak dong. Instagram lah ya, Instagram. Nah pertama kali banget ketemu gitu kan, terus dia yang tadinya di chat welcome, yang tadinya di telepon welcome gitu, kayak tiba-tiba pas ketemu ya mungkin dia juga dari situ ya ngelihat fisik kali ya. Nah gue ngelihat dia ya rapi gitu kan, gue pikir dia bakalan kayak sopan gitu kan, ternyata pas ketemu dia nggak
apa yang gue pikirin gitu. Dia lebih ke nggak nyuruh gue duduk gitu kan, maksudnya gue duduk sendiri gitu. Pengalaman gue sih yang belum pernah diceritain sih sebenarnya gitu. Karena gue malu ya, mungkin si cowok itu juga ngeliat gue juga dari fisiknya gitu, mungkin gue nggak secantik cewek-cewek yang pernah dia temuin kali ya gitu tuh. Gitu sih, lebih ke pertama kali penampilan kalau gue. Oh ya, jadi intinya kalau cewek ngelihat dari penampilan, tapi wangi mungkin ya. Iya bisa jadi Wangi, sih. terus sama tindakan kayak kalau misalkan mau main ke tempat gitu, pintu mungkin harus dibukain ya. Apa gimana Ada tuh? aja sih Ada cewek aja yang mau cewek begitu kayak kan gitu, ada aja gitu. Tapi ya seenggaknya kayak misalnya oh ini ya gitu kan, langsung ke topik lah gitu, langsung ke oh ya mbak ini ya atau kan siapa gitu kan, karena kan dia belum pernah ketemu gue nih selama beberapa bulan kayak gitu sih tuh. Gitu, Mas Kiki itu. Terus ada lanjutannya sih sebenarnya ini. Apa nih? Kalau aduh pertanyaannya ini lumayan. Aduh, Apa aja sih kalau misalkan yang jadi persyaratan bagi lo nih, karena lo kan cewek, ya nggak harus mewakili semua cewek. Menurut lo pribadi aja, apa aja sih yang harus disiapin dari cowok ketika mau ngelamar cewek atau mau nikahin cewek? aduh, gue kurang tahu sih ya. Tapi persiapan dia ya. Ya menurut lo, kalau misalkan lo mau dinikahin tuh, si cowok tuh harus punya ini atau apa gitu pokoknya. Nggak sih, apa ya? paling utama sih punya keberanian sih. Punya keberanian. Ya nggak sih, kalau misalnya cowok dia cuma kayak mau apa, mau kan sekarang banyak banget tuh tren yang nikah muda ya nggak sih, ya kan. Kalau misalnya si ceweknya ngebet banget, pasti dia kayak menggugurkan kewajiban, ya udah gue nikahin deh gitu ya kan. Tapi kan kalau misalnya emang dia bener-bener mau untuk kedepannya gitu kan, pasti kan dia nyiapin segalanya. Kayak misalnya pertama ya mungkin ya itu dari materi. Materinya berbentuk apa? Rumah atau apa? Ya enggak sih, intinya mah dia punya materi, punya pekerjaan yang bakal ngejamin masa depan rumah tangganya nih Oke. aman gitu loh. Kayak misalnya lebih tetapnya sih kayak pekerjaan ya. Iya. Dia udah punya pekerjaan, berarti dia oh iya gue nggak ini lagi nih sama apa, sama kedepannya materinya kayak gimana gitu kan. Gitu sih kalau gue. Oke. Oke. Jadi gitu Mas Kiki harus mapan intinya ya Mas Kiki. Mapan sih. Tapi nggak semua cewek juga sih, tergantung sih bisa nerima apa adanya atau enggak. Kalau enggak ya berjuang sama-sama, kayak dia belum punya materi lebih nih buat ngehalangin kita, ya kita support lah gitu. Kalau misalnya kita emang bisa kita kerja nih gitu kan, dia juga kerja gitu, ya kita bareng-bareng. Kalau emang tujuannya sama ya. Kalau misalnya si ceweknya, kadang ada juga sih yang ceweknya cuma ngarepin dari cowoknya doang gitu kan. Ada juga cowok yang kayak ya nggak saling lah ngarepin ke ceweknya doang kayak gitu sih. Ya kalau gue sih pesennya mending berjuang bareng-bareng sih. Jadi kerasa banget tuh, oh iya tujuan kita nih sama gitu kan. Dan perjuangannya juga sama-sama capek di kerjaan ataupun sama-sama capek buat ngejalanin prosesnya gitu sih. Oke. Tapi Mbak Kristi sendiri udah punya niatan mau nikah kan ya? Kayaknya semua orang mau sih, termasuk gue juga mau punya ya? gitu punya. Oke, jangan lupa buat tadi yang nanya-nanya dibeli jajanannya dagangannya Mbak Kris di namanya tadi? Apa? Siapa tahu bisa di nama Instagramnya gitu atau apa? Ini kalau misalnya gue jual baju ya, baju perempuan juga gitu. Ada sih di sini The Femme Style. Oh, The Femme Style. Aduh, tapi yang tadi nanyanya cowok-cowok. Nggak apa, siapa tahu kan mau beliin buat pacarnya atau buat gebetannya gitu kan. Buat hadiah. Tuh, dibeli biar cepet nikah. Aduh, nggak ada pasangannya, nikah sama siapa? Oh ya Mbak, ini saya nggak apa sambil ngepod. Nggak apa-apa, santai. Oke, takutnya ada cewek yang langsung pura-pura batuk gitu. Nggak Gak suka lah. sama asap cowok lagi. Asap Asap rokok. rokok. Emang agak grogi saya kalau misalkan ngobrol langsung sama cewek-cewek gitu tuh. Aduh, oke. Jadi tadi mungkin udah banyak pertanyaan dan juga yang udah dibahas dari kita berdua tentang perempuan. Mungkin ada yang mau ditanyain gak dari perempuan ke cowok? Siapa tahu saya bisa mewakili ataupun saya cuma menyampaikan. Kok jadi saya ya? Siapa tahu gue bisa menyampaikan alasan menurut gue pribadi lah intinya gitu. Oke. Kalau gue sih pengen nanya gitu, kalau cowok itu
kalau ceweknya jawab terserah itu apa sih yang ada di pikiran kalian gitu tuh. Ya termasuk lo pribadi sih gitu. Dibalikin ya. Dibalikin iya dong. Karena kan lu pengen tahu perasaan kita juga pengen tahu perasaan cowok tuh kayak gimana sih gitu. Oh iya, kalau buat yang sekarang sih, kalau hubungan yang gua jalani sekarang, kan sekarang gua udah punya cewek, terus udah lumayan lama sih. Jadi gua udah tahu apa aja yang misalkan si cewek gue suka. Jadi kalau misalkan gue ngajak jalan, terus gue bilang mau beli ini nggak, mau beli capcin nggak, cewek gue suka banget tuh sama capcin tuh, minuman capcin. Mau beli capcin nggak? Kalau dia jawab terserah, berarti kan ada salah satu lagi nih yang mungkin dia lebih pengen gitu. Gue tanya lagi ke kesukaan dia yang lain, misalkan mau beli makaroni nggak? Ya udah boleh. Nah berarti dia kan suka sama makaroni. Nah mungkin buat cowok yang udah punya pasangan, lebih diperhatiin aja si ceweknya nih lebih suka ke apa, suka makan apa, suka main kemana gitu tuh. Ini tips aja sih kalau cowok, kalau gua sendiri kayak gitu. Terus kalau misalkan posisinya belum punya hubungan gitu, bener-bener baru mau menjalin gitu, itu pasti bingung banget sih dijawab terserah. Seenggaknya ya kalau gua sih suka mikir pengen kemananya itu dari yang udah gue lewatin aja. Kalau misalkan kayaknya tempat ini bagus nih, kafe ini bagus, jadi gue ajak mau nggak kesini. Kalau misalkan ternyata dia nggak suka nongkrong di tempat-tempat yang ramai kayak gitu, mungkin diajak ke yang kayak mungkin makan bakso atau mungkin jalan-jalan ke apa pemandangan-pemandangan gitu mungkin kan. Jadi udah di list juga kalau misalkan lo ditolak mau main ini, mau makan kesini atau mau main kesini, mungkin lo ajak dia misalkan ke kafe ditolak, lo bisa ngajak ke mana namanya buat nonton TV lagi, nonton bioskop gitu. Nah kayaknya aman-aman aja sih kalau diajak nonton bioskop gitu ya. Iya sih, gue pribadi pun kayak misalnya ya udah ada tujuannya ya kan gitu. Jadi ya udah nonton bioskop ya mungkin semua orang juga pasti suka. Terus kayak ke kafe pasti semua orang juga mau lah gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu. Kecil lah kemungkinan lo ditolak gitu buat ngajak mainnya gitu. Oke, mungkin cukup lah ya. Kita udah capek juga ini ngobrol panjang lebar. Nanti lagi di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk semuanya yang udah mengikuti kamar sharing ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Kok suaranya kayak teman saya yang sebelumnya ya? Intonasinya jadi agak rendah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kristi. Iya, sama-sama. Bye-bye.